Stop! 5 kesalahan fatal pasang instalasi listrik yang sering disepelekan. Pernah nggak kamu dengar berita rumah kebakaran gara-gara korsleting listrik? Atau di rumah kamu sendiri, lampu suka kedip-kedip, MCB sering jeglek, sampai bikin kesel. Banyak orang mikir, itu cuma masalah kecil. Padahal bisa jadi ada kesalahan waktu pasang instalasi listrik. Dan parahnya, kesalahan kayak gini tuh sering banget disepelekan. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa fatal buat rumah, bahkan keselamatan keluarga. Makanya, di video ini saya mau cerita ke kamu soal 5 kesalahan fatal pasang instalasi listrik yang sering banget disepelekan. Saya bakal jelasin kenapa itu bahaya, contoh kasusnya gimana, sampai solusi yang gampang kamu ikutin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru seputar teknik dan pekerjaan teknisi. Dan pastikan kamu nonton sampai habis, karena kesalahan terakhir ini paling banyak disepelekan, tapi justru bisa jadi penentu aman atau enggaknya instalasi listrik rumah kamu. Coba saya tanya, kamu kalau beli kabel buat instalasi rumah, biasanya lihat apa dulu? Warnanya, harganya, atau yang penting ada tulisannya kabel listrik? Nah, disinilah kesalahan fatal pertama sering banget kejadian. Salah pilih kabel. Banyak pemula mikir semua kabel itu sama. Padahal, tiap kabel punya ukuran dan kemampuan yang berbeda. Misalnya, kabel kecil dipakai buat listrik yang bebannya gede. Hasilnya bisa panas, meleleh, bahkan korslet. Saya pernah nemu kasus, ada orang pasang kabel kecil buat AC. Awalnya nyala sih, tapi nggak lama stop kontaknya gosong. Nah, ini kayak kamu suruh becak ngangkut kulkas 2 pintu. Ya bisa jalan sebentar, tapi ujung-ujungnya jebol juga. Kabel itu ibarat jalan raya buat listrik. Kalau jalannya kecil, tapi dipaksa dilewati mobil besar, ya macet dan rusak. Sama halnya dengan kabel kecil dipaksa menyalurkan listrik gede. Makanya, penting banget buat kamu tahu ukuran kabel sesuai beban. Misalnya, untuk stop kontak rumah biasanya minimal 2,5 mm persegi. Sementara untuk lampu bisa pakai 1,5 mm persegi. Jangan cuma lihat harga murah, karena konsekuensinya bisa jauh lebih mahal. Jadi intinya, kabel itu jangan asal pilih. Kalau salah, bisa bikin instalasi listrik kamu kayak bom waktu. Tapi, meskipun kamu udah pakai kabel yang tepat, ada satu masalah lain yang sering banget disepelekan. Sambungan kabel dan stop kontak asal-asalan. Nah, ini justru yang sering bikin korslet diam-diam tanpa ketahuan. Kita bahas di segmen berikutnya. Coba kamu sekarang cek stop kontak di rumah. Pernah nggak nemu yang longgar, colokan gampang jatuh sendiri, atau kadang-kadang pas dicolok malah kayak nyetrum halus? Nah, itu tanda ada masalah di sambungan kabel atau stop kontaknya. Banyak orang pasang stop kontak cuma asal bisa nempel. Kabel disambung seadanya, dipelintir dikit, ditutup isolasi tipis, terus beres. Padahal sambungan kayak gini tuh gampang longgar. Kalau udah longgar, percikan api bisa muncul. Saya pernah dapat cerita, ada rumah yang hampir kebakar cuma gara-gara stop kontak di ruang tamu dipasang asal. Awalnya cuma bau gosong, lama-lama keluar api kecil. Bahaya kan? Kalau stop kontak longgar itu colokannya suka copot sendiri. Jadinya kayak main petak umpet, baru dicolok sebentar, hilang lagi. Malah bikin kesel. Stop kontak yang longgar atau sambungan kabel nggak rapet itu kayak bom waktu. Kita nggak pernah tahu kapan akan meledak jadi masalah besar. Makanya, kalau pasang pastikan kabel dijepit kuat, pakai terminal yang benar, dan hindari sambungan sembarangan. Kalau mau aman, pakai stop kontak yang ber-SNI. Harganya beda tipis kok sama yang murahan, tapi keamanannya jauh lebih terjamin. Jadi ingat ya, jangan remehin hal kecil kayak sambungan stop kontak. Karena justru dari yang kecil-kecil ini, biasanya masalah besar muncul. Seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Hehe. Nah, kesalahan berikutnya lebih sering lagi. Banyak orang mikirnya yang penting nyala, nggak usah ribet. Ayo ngaku, siapa yang sering begitu? Tapi ternyata justru kebiasaan ini bisa bikin instalasi jadi rawan korslet. Apa itu? Kita lanjut di segmen berikutnya. Pernah nggak kamu nemu instalasi listrik yang asal penting nyala aja? Kabel ditarik sana-sini, sambungan nggak jelas, terus lampu atau alat listrik bisa nyala. Udah dianggap beres. Nah, ini salah satu kesalahan yang paling sering terjadi dan paling berbahaya. Saya pernah lihat kasus di rumah baru renovasi.
Tukangnya pasang kabel asal-asalan, gak pakai jalur pipa, sambungan cuma dipelintir terus ditutup semen. Awalnya sih aman, lampu nyala. Tapi beberapa bulan kemudian, listrik sering mati-mati sendiri. Setelah dicek, ternyata sambungan kabelnya udah berkarat dan ada yang gosong. Jadi asal nyala itu sama aja bikin masalah yang nunggu waktu. Instalasi asal nyala itu kayak hubungan yang cuma modal status, jalanin aja dulu. Awalnya sih kelihatan aman, tapi lama-lama banyak drama, ujungnya bikin ribet. Jadi ingat, listrik itu bukan cuma soal nyala atau nggak nyala. Instalasi harus rapi, aman, dan sesuai standar. Karena kalau asal, nanti saat ada tambahan beban atau peralatan baru, instalasi nggak kuat. Akhirnya korslet, bahkan bisa kebakaran. Makanya, jangan sampai instalasi listrik rumah kamu jadi kayak jebakan. Pastikan setiap kabel ada jalurnya, sambungan rapet, dan kalau bisa gunakan pipa instalasi biar lebih aman. Jadi ingat ya, instalasi itu bukan cuma sekedar nyala, tapi juga harus aman. Tapi ternyata, walaupun instalasinya udah rapi, ada satu kesalahan lagi yang sering disepelekan. Nggak pakai pengaman listrik atau MCB yang sesuai. Nah, ini bahaya banget kalau diabaikan. Kita lanjut bahas di segmen berikutnya. Coba deh bayangin kamu pasang listrik di rumah tanpa pengaman yang pas. Kayak naik motor ngebut tapi nggak pakai helm. Berana sih berani, tapi sekali jatuh, tamat. MCB itu sebenarnya body dart listrik di rumah kita. Kalau ada arus berlebih, MCB langsung turun supaya instalasi nggak jebol. Tapi banyak orang mikir, pakai yang murah aja, atau malah sekalian beli yang besar biar nggak gampang turun. Nah, justru ini yang bahaya. Saya pernah dapat cerita, ada rumah pakai MCB terlalu besar. Akibatnya, pas ada konslet kecil, MCB nggak turun-turun, listrik tetap ngalir, kabel makin panas, ujungnya keluar api kecil di plafon. Untung ketahuan cepet, kalau nggak bisa habis satu rumah. MCB itu kayak notif WA grup keluarga, kadang ngeselin kalau sering bunyi. Tapi kalau nggak ada notif sama sekali, justru bikin curiga ada masalah besar. Makanya, pilih MCB sesuai kebutuhan daya rumah. Jangan kebesaran, jangan juga asal murah. Apalagi untuk stop kontak AC, kulkas, atau pompa air, pastikan pakai pengaman yang benar. Karena listrik itu nggak bisa diajak kompromi. Jadi ingat ya, kalau MCB sering turun itu bukan masalah sepele. Itu tandanya instalasi kamu butuh dicek, bukan malah ganti ke MCB yang lebih besar. Nah, itu tadi soal MCB yang sering disepelekan. Tapi masih ada satu kesalahan terakhir yang nggak kalah penting bahkan sering banget kejadian di rumah-rumah. Apa itu? Kita bahas di segmen berikutnya. Biar instalasi listrik kamu benar-benar aman. Pernah nggak kamu lihat stop kontak yang cabangnya kayak terminal bayangan? Colokan numpuk, ditambah lagi extension. Terus di extension itu masih dipasang extension yang sedang dipasang extension yang lagi di-extensionkan oleh extension yang dipasang extension. Stop it. Ya, begitulah Get some sekiranya. Nah, ini kesalahan yang sering banget kejadian di rumah. Masalahnya, stop kontak itu punya batas. Kalau dipaksa narik banyak beban, kabel jadi panas, meleleh, bahkan bisa nyulut api. Saya pernah dengar cerita ada orang colok rice cooker, kulkas, sama mesin cuci ke satu stop kontak pakai T-colokan. Awalnya sih aman, tiba-tiba ada bau gosong. Ternyata kabel di dalam dinding udah kebakar. Untung ketahuan cepet, kalau enggak bisa habis satu rumah. Stop kontak overload itu kayak kamu dipaksa jawab chat dari 5 orang sekaligus. Awalnya sok kuat, tapi lama-lama meledak juga. Makanya jangan sepelekan hal ini. Pakailah jalur listrik sesuai peralatan, pisahkan beban besar kayak AC, kulkas, dan mesin cuci dengan jalur sendiri. Jangan semua ditumpuk jadi satu. Kalau instalasi listrik rumah kamu udah aman, percaya deh, kamu bisa tidur lebih nyenyak tanpa was-was ada masalah tengah malam. Jadi itu tadi 5 kesalahan fatal pasang instalasi listrik yang sering disepelekan. Mulai dari kabel nggak standar, sambungan asal-asalan, instalasi asal nyala, MCB yang salah, sampai stop kontak overload. Kalau kamu suka konten ini,
Jangan lupa tekan tombol subscribe, kasih like, dan bagikan ke teman-teman kamu biar makin banyak orang yang paham pentingnya instalasi listrik yang aman. Oh ya, kalau kamu punya pengalaman lucu atau horor soal listrik di rumah, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa kita bahas di video berikutnya.